Baik. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan materi muhadasah kita yang terakhir sampai halaman 105 ya. Iya. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-105. Sekarang 106, latihan yang ke-6. Ta'ammal mayali ini ya. Ya. Ta'ammal mayali, jadi kita membedakan antara la an-nafiyah dengan la an-nahiyah. Apa bedanya la an-nafiyah dan la an-nahiyah? Kalau nafiyah itu menafikan, meniadakan. Sedangkan la nahiyah itu adalah la yang melarang. Ya. Seperti dalam contoh, kalau la nafiyah, lima la ta'kulu ya akhi. Lima ini maksudnya adalah limadha. Lima la ta'kulu ya akhi, kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku? La ta'kulu di sini adalah apa? La nafiyah. La ta'kul hadza ya akhi, janganlah kamu makan ini wahai saudaraku. La ta'kul ini la nahiyah. Bedanya kalau la nafiyah di sini kan rafa ya. Fi'il mudhari'nya apa? Rafa. Sedangkan la an-nahiyah fi'il mudhari'nya apa? Jazm. Ya. Ala tadhhabu ilal mal'ab? Ala tadhhabu, tidakkah engkau pergi kemana? Ke lapangan tempat bermain. Mal'ab. Mal'ab ini namanya adalah isim makan. Isim makan. Dari la'iba yal'abu. Ya, isim makannya adalah mal'ab, yaitu tempat bermain atau lapangan, mal'ab. La tadhhab ilal mal'ab, jangan pergi ke lapangan, jangan pergi ke tempat bermain. Insyaallah ini sudah jelas perbedaan antara la an-nafiyah dengan la an-nahiyah. Gitu ya. Nah, taunya dari mana? Dari siaknya. Jadi dari siaknya itu kapan kita baca la nafiyah dan kapan kita baca la an-nahiyah, itu melihat konteks kalimatnya. Gitu ya. Kalau di sini secara i'rab ya, kalau la nafiyah itu rafa, sedangkan la nahiyah itu adalah jazm. Sabian, yang ketujuh, ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Ini sahih. Huwa yakulu, anta takulu, ana akulu menjadi akulu. Jadi hamzah yang beriringan itu tidak boleh, maka menjadi panjang, a-nya jadi panjang. Tahu ya? Akulu asalnya adalah akulu. Ini berat, akulu, itu kan berat. Makanya ketika berat maka dipanjangkan. Seperti amana. Amana yu'minu. Asalnya dari amana adalah amana. Ya. Contoh lain, huwa ya'khudu, anta ta'khudu, ana akhudu menjadi akhudu. Hamzah itu ya. Yang pertama adalah hamzah fathah dan yang kedua sukun. Hamzah yang fathah bertemu hamzah yang sukun menjadi a panjang. Nah, ini pada akulu, akhudu. Gitu. Akulu, akhudu. Apalagi? Salam warahmatullah. Amanah. Amanah. Iya. Paham ini ya? Baik. Ta'ammal al-jumal al-atiyah. Ya, kita baca dan kita terjemahkan. Kita mulai dari Mas Inca. Alif raqam awal. Tafadhal iqra summa tarjim.
Fataha Zakaria al-baba. Jadi Zakaria membuka pintu dan dia hampir keluar. Kada, mudhari'nya apa? Yakadu. Kama qala ta'ala yakadul barku yakhtafu absaruhum. Yakhtafu absaruhum ya. Jadi di sini kada yakadu itu kalau dalam mulakhas namanya al-af'al muqarabah. Ya. Fiil-fiil yang menunjukkan waktu dekat. Al-af'al muqarabah. Muqarabah artinya apa? Fiil-fiil yang menunjukkan waktu dekat. Intinya kada itu adalah hampir, sebentar lagi itu. Saya ulangi. Fataha Zakaria al-baba. Zakaria telah membuka pintu wa kada yakhruju, dan hampir dia itu apa? Keluar. Dan hampir dia keluar. Kada ini coba, kada ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Mudhari'nya yakadu. Dan kada ini ternyata kalau dalam mulakhas saudaranya kana. Saudaranya apa? Kana. Nanti bisa dibuka di mulakhasnya. Ya, terus nanti tak tanya lagi di kantor kapan datangnya kitab mulakhas. Gitu ya. Kemarin stoknya itu habis, biasanya stok banyak itu ya. Nanti yang teman-teman yang menghendaki bisa nanti bisa kita bawakan. Yang sudah beli nggak apa-apa. Kita juga bentuk stok tahun depan gitu ya. Bacatul Qurub juga kemarin sudah dipesankan lagi. Bacatul Qurub apalagi? Tafsir juga dipesankan lagi. Ya. Itu ya. Sudah kita pesankan untuk nanti pembayaran ke bendahara. Nggak harus sekarang, bisa selonggarnya teman-teman gitu ya. Nggak harus sekarang. Gimana? Harganya nanti kita tanya dulu. Harganya kita tanya dulu untuk kitab-kitabnya ya. Biasanya sih kalau pesennya banyak itu seharusnya ada apa? Diskon kan gitu seharusnya. Ya. Nanti kita tanya yang pesen dulu. Ya. Kelas 1 juga sama, kelas 1 telat juga kitabnya. Habis juga, stok muhtaratnya habis. Karena dipakai untuk ma'had ilmi Pacitan. Jadi insyaallah ukhuwah mau buka cabang-cabang ma'had ilmi. Yang sekarang baru mana? Pacitan. Ma'had ilmi ukhuwah Pacitan, nanti ada ma'had ilmi al-ukhuwah Karanganyar, ada ma'had ilmi al-ukhuwah Wonogiri, dan ada ma'had ilmi al-ukhuwah nanti Solo insyaallah. Sudah mengajukan, cuma kita belum apa? Gak apa-apa kalau di daerah antum ingin mengadakan ma'had ilmi al-ukhuwah itu. Nanti kita siap kurikulum dan siap pengajar. Siap kurikulum dan pengajar. Jadi gitu. Jadi kita siap kurikulumnya, siap pengajarnya. Gitu. Pengajar insyaallah nanti banyak ustaz-ustaz di sini ya, dari lulusan Libya, lulusan STDI, lulusan Madinah. Itu. Sudah tahun lalu sebenarnya permintaan itu, tapi kan belum bisa memenuhinya. Syukur-syukur nanti di Klaten gitu ya, di Klaten ada Pak Nugroho ini biar nggak jauh. Atau mana lagi? Mas Alwan Solo. Hah? Oh Wonosobo. Intinya yang bisa dijangkau kita gitu. Jadi pengajarnya nggak terlalu jauh. Yang Pacitan aja itu tiap Sabtu Ahad ada mengajar dari sini. Jadi Sabtu Ahad itu gantian ustadz itu ngajar di Pacitan, nginep Hatimi al-Ukhuwah Pacitan gitu. Nanti antum ikhwah kalau sudah lulus Hatimi bisa buka privat bahasa Arab, ngajar bahasa Arab di masjid gitu. Ngajar kitab di masjid. Kalau kajian itu dengan kitab itu kan lebih pede ya, lebih pede. Kitab kuning gitu, kitab kuning dia padahal putih. Anaknya putih kan lebih ya,
lupa itu nanti buka kajian hadis arba'in yang sudah dipelajari, hadis baja atau fikih minhajus salikin atau nubdah fil aqidah gitu kan. Nanti insyaallah antum mesti kalau ngisi kajian benar-benar persiapan nanti, karena malu kalau nanti bacaannya ada benar, ada ustadz tuh alumni Madinah terus bacaannya itu banyak yang salah secara nahwunya, atau kalau baca sukanya dijazm-jazm itu biar nggak kelihatan dijazm tau ya. Contohnya huwa Muhammad yadhab ila suq summa yaknus, jadi terus gitu ya, jadi dijazm biar nggak kelihatan rofa, nasab dan jarnya gitu. Bahkan profesor pun ketika kemarin kita daurah di Bukhari, baru hari apa kemarin, hari Sabtu ya, bukan, hari Rabu itu juga bisa ketika ilqa muhadarah itu nahwunya salah, yang aslinya rofa dibaca jar, yang sudah jar dibaca rofa. Itu kalau seperti itu kan berarti kan kalau yang paham bahasa kan langsung ini kok salah-salah, nggak perhatian, jadi kepercayaannya ya gimana itu gitu ya. Itu dari segi apa? Dari segi membaca, apalagi kalau dari segi muhadasahnya. Gimana? Iya, kalau seorang ustadz isi kajian ya bacaannya banyak yang salah, itu aib, nahwunya salah ya kan. Kita nggak tahu, bisa jadi yang hadir di situ ada yang kenal nahwu shorof itu. Kalau orang awam mungkin nggak, baca kitabnya lancar itu ya, masya Allah lancar, nahwunya banyak yang salah kan gitu ya. Ternyata ketika ada Ustadz Madinah ngisi, ada mungkin santri yang nahwunya lumayan lalu dikoreksi sama banyak yang salah gitu. Jadi kita jangan kalah dengan pondok-pondok yang lain, pondok-pondok nahdin, pondok-pondok teman kita di NU itu kan itu kan ngotok banget itu kitab kuningnya itu ya, kitab kuningnya Alfiyah dihafal gitu, baca kitabnya kan bagus gitu ya gitu. Kita lanjutkan. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruj. Zakaria membuka pintu dan hampir keluar. Nah ini aywa, biasanya setelah kada ini fi'il mudhari'. Kenapa? Karena hampir itu kan belum terjadi. Hampir itu kan yang akan datang. Sehingga setelah kada itu biasanya fi'il mudhari'. Karena kada itu maknanya hampir, yaitu yang akan datang. Fi'il apa? Mudhari'. Ya, dilanjutkan bacanya Mas Prayudi. Tarjim. Dan hampir memukulku. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Dan hampir-hampir memukulku juga bisa. Qala Utsman lil mudir. Utsman berkata kepada mudir. Ini mengadukan gitu. Rafa'a Yusufu yadahu. Jadi Yusuf mengangkat apa? Tangannya sudah ngangkat ya ikhwah. Wa kada yatribuni, dan dia hampir memukulku. Setelah kada fi'il mudhari'. Karena kada itu maknanya hampir. Hampir itu berarti yang akan datang. Hampir. Wa kada yatribuni. Seperti apa? Yakadul barqu yakhtafu. Nah, yakhtafu apa? Fi'il mudhari'. Kalau kada itu kan temannya kana ya. Maka isim kadanya mana? Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Kembali ke sebelumnya, kembali ke Yusuf. Sedangkan khobar kadanya adalah jumlah fi'liyah. Ini fi'il mudhari' tersebut, jumlah fi'liyah tersebut sama dengan yang di atas. Wa kada yakhruj, kada
kada, mana isimnya? Domir mustatir. Takdiruhu wa. Kembali ke mana? Zakaria. Terus mana khobar kadanya? Yakhruju, jumlah fi'liyah. Itu ya. Terus asalis. Wah. Iya, dan hampir mati. Bagus. Barakallahu fiik. Inqalabat sayyaratu Hamidin. Jadi sayyaratu Hamid itu inqalabat. Mobil Hamid itu terbalik. Inqalabat. Di sini diberi tak taknis kenapa? Karena fa'ilnya muannas. Wajib enggak? Wajib enggak? Tidak wajib karena muannas majazi. Fa'ilnya muannas majazi, maka tidak wajib. Inqalabat sayyaratu Hamidin, jadi telah terbalik mobilnya Hamid, wa kada yamutu, dan dia hampir meninggal. Terbalik, namanya terbalik kan? Wa kada, dan dia hampir yamutu, meninggal. Isim kadanya dhamir mustatir, takdiru huwa, kembali ke Hamid. Mana khobar kadanya? Jumlah fi'liyah yamutu. Inqalabat sayyaratu Hamid wa kada yamut. Ar-rabi, kalau disambung berarti bacaannya bagus. Tarjim. Siapa yang menangis ini? Bagus. Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Jadi mudirah itu ya ibu kepala sekolah, mudirah yang itu yang perempuan. Itu telah memukul Su'ad. Jadi Su'ad ini nama perempuan. Ingat, bukan Sa'ad ya. Su'ad, satu nama perempuan. Wakadat tabki, kemudian apa? Dia hampir menangis. Mana isim kadanya? Dhamir mustatir, takdiruhu, kembali ke Su'ad. Bagus. Wakadat tabki. Mudirahnya ini apa namanya, sangar ya, karena memukul Su'ad. Terus apa? Dia hampir menangis. Su'ad hampir apa? Menangis. Kalau Nabi Musa lebih kuat lagi, sekali pukul langsung mati. Orang Kipti itu ya. Terus Nabi Musa dikejar, akhirnya apa ya, pergi jauh sampai ketemu Nabi Syuaib ya di Madian. Itu kuatnya Nabi Musa, sekali pukul langsung KO ya, nggak sengaja. Terus berikutnya al-khamis. Tarjim. Andorra artinya kacamataku. Dan dia hampir. Ya, bagus. Dia siapa ini? Ya, tifli, bagus. Daraba tifli nadharati. Nadharah itu kan alat untuk melihat, berarti kacamata. Nadharah. Daraba tifli nadharati. Jadi anak kecilku telah memukul kacamataku bil asa, dengan tongkat. Wakada, dan dia hampir yaksiruha, mematahkannya. Mematahkan apa? Kacamata. Nadharah. Ya,
tifli ini i'rabnya apa? Tifli i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Fa'il. Wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Nah, itu dhammah muqaddarah. Tifli itu rofa. Alam tanda rofanya apa? Muqaddarah. Nadharati i'rabnya apa? Nasab sebagai maf'ul bi. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Jadi yang bersambung dengan ya mutakalim itu nanti tanda i'rabnya muqaddarah. Gitu ya. Yang bersambung dengan ya mutakalim tahu ya? Anak kan gitu kan? Seperti tifli anakku. Terus apa? Nadharati kacamataku, itu namanya ya mutakalim. Itu tanda i'rabnya nanti apa? Muqaddarah. Kalau fa'il ya berarti dhammah muqaddarah. Kalau maf'ul bi berarti fathah muqaddarah. Kalau fi kitabi berarti kasrah muqaddarah. Wa kada yaksiruha, dan dia anakku hampir mematahkannya atau memecahkannya. Ba sekarang. Al-wahidatu. Ya, tarjim. Ya, bagus. As-sa'atul ana al-wahidatu. Jadi as-sa'atu ini mubtada, al-wahidatu sebagai apa? Khobarnya. Sa'atul an, jadi jam sekarang adalah jam 1 atau sekarang jam 1. Yakadul mudiru yakhruj, mudir hampir keluar. Bagus. Asani terjemahkan. Ya, imam hampir apa? Hampir ruku. Bagus. Mana isim yakadunya? Isim keadaannya mana? Al-imam. Mana khobarnya? Iya, jumlah fi'liyah yarka'u. Bagus. Asalis bagus. Yakadul jarasu yarinnu. Ini kan berarti apa ya ikhwah? Berarti kan isim yakadunya ini kan kelihatan semua ya. Tadi kan mustatir semua ya. Kalau yang tadi kan mustatir semua kan? Mustatir dan mustatir. Tapi sekarang isim kayak kadunya apa? Setelahnya. Nggak mustatir lagi. Ya, terjemahkan yakadul jarasu yarinnu. Iya. Bel hampir berdering. Bagus. Bel hampir berdering. Ar-rabi tarjamah. Bagus, barakallahu fiik. Lima darabta hadzal walada. Walada nasab kenapa? Badal. Karena maf'ul bihi-nya mana? Hadza, gitu ya. Lima darabta hadzal walada. Hadza maf'ul bihi, al walada badalnya. Kenapa engkau memukul anak ini wahai Ali? Huwa yakadu yabki. Dia hampir menangis. Huwa yakadu yabki. Dia hampir menangis. Mana isim yakadunya? Dhamir takdiru huwa, kembali ke hadal walad tadi ya. Intinya setelah yakadu itu nanti ada fi'il mudhari'nya. Setelah kada atau yakadu ada fi'il mudhari'nya. Kalau yang alif tadi kan pakai
apa ikhwah? Pakai fi'il madhinya kada. Kalau ba pakai apa? Fi'il mudhari yakadu. Seperti dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahu. Nah, jadi bisa ada kana yakunu, bisa kana yakunu, atau kada yakadu. Ya, atase. Ya. Bisa. Bisa. Ketika dal imamu yarka, bisa. Bisa. Seperti yakadul jarasu yarinnu, kadal jarasu yarinnu. Bebas, bisa dua-duanya. Tapi biasanya kalau pakai mudhari itu adalah apa? Dia di tengah-tengah. Seperti wa. Jadi sebelumnya ada wawu kan, wakada yatribuni, wakada yamutuni, fakada gitu ya. Dan yang kalau yakadu mudhari itu seringnya di awal. Tapi secara kaidah bisa dua-duanya. Kadal imamu yarka, bisa. Kadal jarasu yarin. Jadi menunjukkan bisa kana, bisa yakunu, bisa kada, bisa yakadu. Ya, pertanyaan bagus. Yang lain, hal min soal. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada dilanjutkan. Ta'amal mayali. Ya, dibaca. Sampai mana tadi? Mas Bayu ya? Terus? Bagus, barakallahu fiik. Ana la ashrabul qahwata dengan ana ma ashrabul qahwatal ana. Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya? Ana la ashrabul qahwa dengan ana ma ashrabul qahwa. Semuanya negatif semua. Bedanya adalah yang pertama pakai apa? La. Pakai apa? La. La asyrabu, yang memang la ini masuk ke fi'il mudhari. Sedangkan yang kedua itu adalah nafinya pakai apa? Ma. Yang pertama nafinya pakai la, dan yang kedua nafinya pakai apa? Ma. Kalau masuk ke fi'il mudhari seringnya apa ini? La atau ma? Masuk ke fi'il mudhari loh. Seringnya la. Sedangkan ma itu seringnya masuk ke mana? Madhi. Kan gitu ya, madhi. Tapi ternyata ma itu juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Apa faedahnya? Kalau ma masuk ke fi'il mudhari, maka makna dari fi'il mudhari itu adalah lil hal. Maknanya sekarang. Fi'il mudhari itu kan ada dua makna ya. Ada dua kemungkinan, waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il mudhari'nya didahului nafi, nafinya pakai ma, maka fi'il mudhari' tersebut maknanya adalah sekarang, hal. Sehingga di sini pakai apa? Ma ana ma ashrabul qahwatal ana. Saya tidak sedang minum kopi sekarang. Saya tidak sedang minum kopi sekarang. Ada tambahan apa ini? Al-an. Al-an ini kan sekarang ya. Nah, sekarang berarti kasih pakai apa? Ma.
ashrabul qahwata al-ana. Bedanya dengan ana la ashrabul qahwah, kalau la ashrabu itu bisa maknanya sekarang atau yang akan datang. Gitu ya, mudhari itu kan punya dua makna ya, sekarang atau yang akan datang. Tapi kalau mudhari'nya didahului ma, maka maknanya sekarang. Sehingga pakai ini sekarangnya kan diketahui dari ma dan juga ada al-ana. Kalau yang akan datang itu bisa tambahi hudan. Ana ashrabul qahwata hudan. Atau yang akan datang bisa pakai sin saufa. Ya, tafadhal. Ashrabu saufa ashrabu, itu berarti yang akan datang. Ya. Yang kedua? Ya, tafadhal. Iya, waktunya. Fi'il mudhari itu kan bisa untuk yang sekarang atau yang akan datang. Tapi kalau fi'il mudhari'nya pakai ma, berarti waktunya sekarang. Makanya dikandami al-ana. Berarti ini khusus untuk waktu sekarang. Iya, pakai ma. Karena kalau nggak ada al-ana itu nanti pakai la. Ana la ashrabul qahwah. Maknanya dua-duanya, bisa sekarang dan bisa yang akan datang. Tapi kalau pakai ma itu hanya sekarang. Sekarang. Ya. Asani lanal abu kurotal kodami. Ya, terjem apa? Ya, bagus. Sepak pelangi. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nahnu lanal abu kurotal qadami. Ini bisa maknanya sekarang atau yang akan datang. Nahnu manal abu kurotal qadamil ana. Kalau pakai ma di sini berarti waktunya sekarang. Apalagi tambahi apa di sini? Al-ana. Nahnu manal abu kurotal qadamil ana. Bagus. Asalis sohi. Ya, tarjim suhuf. Ya, koran-koran ya. Iya, bagus. Sahifah itu koran atau surat kabar ya, bagus. Nah, beda dengan mushaf. Kalau mushaf berarti Al-Qur'an. Wa la yaqra'u suhufa. Suhufa itu adalah suhuf jamak dari sahifah. As-suhuf jamak dari apa? Sahifah, lembaran-lembaran. Seperti dalam hadis arba'in, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadis arba'in ya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Intinya sudah kering. Dia tidak membaca lembaran-lembaran. Dia tidak sedang membaca lembaran-lembaran sekarang. Kesimpulannya ma tukhallisul mudhari' lil hal. Jadi ma faedahnya adalah mengkhususkan mudhari' untuk waktu sekarang. Ma fungsi faedahnya adalah mengkhususkan fi'il mudhari' untuk makna sekarang. Ta'ammal mayali. Nah, sekarang kita akan belajar sighah ta'ajjub.
Sighah ta'ajjub itu adalah bagaimana kita itu untuk mengungkapkan perasaan takjub atau kagum, gitu ya, mengungkapkan sighah ta'ajjub, perasaan kagum atau takjub. Contoh, hamidun tawilun. Hamid tinggi. Hamid adalah tinggi. Tawil itu bukan hamid panjang. Kalau orang kan yang tinggi gitu ya. Kalau penggaris ya panjang gitu ya, penggaris panjang. Tapi kalau orang hamidun tawilun. Kalau hamid qasir apa? Pendek ya, lawannya. Hamidun tawilun, hamid panjang atau tinggi. Kalau menunjukkan takjub maka pakai wazan ma'af'ala. Ma'af'alahu. Ma'af'alahu. Ini namanya sighah ta'ajjub. Sighah yang menunjukkan apa? Takjub, kagum. Ma'atwala hamidan. Ini kan wazannya apa? Ma'af'alahu. Hamidan ini jadi apanya? Hu-nya. Nah, ma'atwala hamidan. Artinya berarti apa? Alangkah tingginya hamid. Alangkah tingginya hamid. Ma'atwalahu, alangkah tingginya hamid. Biasanya kalau sighah ta'ajjub setelah af'ala itu sebagai maf'ul bihnya, gitu ya. Jadi setelah af'ala itu nasab sebagai maf'ul bihnya. Hadhihi sayyaratu jamilatun. Nah, kata tadi kan hamidun tawilun ya. Hamidun tawil. Hamid apa? Tinggi. Nanti yang ikut wazan af'ala itu adalah isim sifatnya. Hamidun tawilun, mana isim sifatnya? Tawil. Tawil ikut wazan af'ala menjadi atwala. Hadhihi sayyaratu jamilatun. Berarti apa? Mana isim sifatnya ini? Jamilah. Jamilah ikut wazan ma'af'ala menjadi ma'ajmala. Ma'ajmala hadhihi sayyarata. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya apa? Mobil ini. Hadhihi sebagai maf'ul bih, sayyarah sebagai badalnya. Jadi setelah af'ala itu sebagai maf'ul bihnya. Paham ini ya? Huwa tawilun, dia tinggi. Tawil berarti apa? Ma atwalahu, alangkah tingginya dia. Ma atwalahu. Hu sebagai apa ini? Maf'ul bihnya. Ma atwalahu. Hiya saghiratun. Saghirah berarti ma asgharaha. Kenapa ha? Karena hiya. Kalau tadi ma atwalahu, kenapa hu? Karena huwa. Ma asgharaha, alangkah kecilnya dia. Ma asgharaha, alangkah apa? Kecilnya dia. Paham ini ya? Nah, kalau cara menunjukkan takjub. Uktub al-jumal al-atiyah musta'milan fi'lat ta'ajjub. Undur ila haula'i tulab al-judud hum kasir. Berarti apa? Ma aksarahum. Ma aksarahum. Undur ila hadhihi sayyarah hiya jamilah. Berarti ma ajmalaha. Huwa faqirun. Ma afqarahu. Dia alangkah fakirnya dia, gitu ya. Maaf qarahu. Ara'aita dzakal baita huwa shaghirun ma asgharahu, alangkah kecilnya dia. Al kalimatul jadidah maq'adun, jamaknya maqaid, artinya tempat duduk. Ya abati maksudnya ya abi. Bedanya kalau ya abati panggilan apa? Panggilan lembut, kasih sayang. Fi asna artinya apa? Di tengah-tengah. Fi asna.
Kadzaba mudhari'nya apa ya ikhwah? Yakdzibu. Bagus. Kadzaba yakdzibu. Kemudian inqalaba mudhari'nya apa? Yanqalibu. Artinya apa? Terbalik. Baka yabki. Baka apa? Yabki artinya menangis. Alhamdulillah selesai satu dars yang insyaallah besok kita lanjutkan dars yang ke-6 11 bismillah ta'ala.